Kelihatan nggak Ketua? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita dengan bahan genetik. Bab 5 dari materi kuliah kita. Bab 4 di buku. Lihat di buku di halaman 90 dan seterusnya. Halaman 90 dan seterusnya. Informasi genetik diturunkan pada turunannya. Itulah hereditas yang kita pelajari. Di mana terdapat informasi genetik ini? Kita sudah pelajari pada kromosom, pada bahan-bahan genetik di dalam inti sel, di dalam sitoplasma. Jadi ada dua tempat. Pada kromosom yang berada di dalam inti sel atau bahan genetik yang ada pada sitoplasma. Lebih jauh nanti, bahan-bahan genetik yang ada dalam sitoplasma kita akan pelajari juga. Tapi secara khusus pada topik ini, bahan genetik ini kita bicarakan. Yaitu bahan genetik yang ada pada kromosom. Kromosom terdapat pada inti sel. Bahan-bahan genetik ini tersusun dalam bentuk padat. Sedemikian rupa terangkai sehingga membentuk suatu bahan, suatu bentuk yang disebut kromosom. Bahan genetik itu sendiri adalah asam deoksiribosa nukleat. Ini pengulangan saja sebenarnya, cuman lebih mendalam barangkali sedikit dari yang sudah kalian pelajari, karena di mengenai bahan genetik ini sudah kalian pelajari mulai dari SMP, SMA, sampai belajar biologi, botani, dan seterusnya. Mungkin ada bagian dari yang lebih kita perdalam. Kalau sudah pernah kalian dengar, baguslah. Tapi kalau belum, ya mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kalian. Istilah asam deoksiribosa nukleat sudah kalian dengar, yang disingkat dengan ADN. Dalam bahasa Inggrisnya DNA. Struktur ADN itu terdiri dari 3 bahagian besar. Pertama, deoksiribosa. Kedua, fosfat. Ketiga, basa organik. Lihat halaman 94. Ya, di buku halaman 94. Dan seterusnya. Halaman 94. Inilah pembangun utama dari ADN itu. ADN itu senyawa kimia. Dan inilah senyawa kimia utamanya. Yaitu deoksiribosa, fosfat,
basa organik. Deoksiribosa disebut juga gula pentosa. Strukturnya ada di halaman 94. Fosfat disebut juga gugus fosfat. Ada kata gugus. Basa organik pada umumnya tetap disebut basa organik. Sekarang sudah 11.07, tidak ada lagi yang bisa masuk ya. Karena sangat mengganggu ya. Saya hanya beri waktu sampai 11.05. Ini barusan saya masukkan satu orang atau beberapa orang 11.07. Selanjutnya tidak bisa masuk karena sangat mengganggu. Nah, coba kita lihat basa-basa organik. Ada dua kelompok, yaitu purin dan pirimidin. Kelompok purin ini terdiri dari dua jenis, yaitu adenin dan guanin. Disingkat dengan A dan G. Kelompok pirimidin terdiri dari timin, disingkat dengan T, dan S. Dalam bahasa Inggris tentu disingkat dengan C, karena sitosin itu dalam bahasa Inggris cytosin, ya, sitosin. Jadi kalau dalam literatur bahasa Inggris, sitosin itu karena huruf awalnya C disingkat dengan C. Bagaimana ADN itu dibangun? Bangunan pertama disebut dengan nukleosida. Lihat halaman 94 alinea kedua. Halaman 94 alinea kedua. Ini adalah nukleosida adalah gabungan antara gabungan gula pentosa dengan salah satu basa. Basa kita tahu tadi, barusan kita sebutkan, basa organik itu ada 4. Artinya, bisa gula deoksiribosa bergabung dengan adenin, bisa bergabung dengan guanin, bisa bergabung dengan timin, bisa bergabung dengan sitosin. Dengan demikian, ada 4 macam, ada 4 jenis nukleosida. Selanjutnya, nukleosida ini selanjutnya disebut nukleotida, yaitu gabungan antara satu molekul nukleosida dengan asam fosfat. Tadi fosfat kita sebut gugus fosfat, bisa juga disebut asam fosfat. Kalau nukleosida tadi ada 4 jenis. Dengan demikian nukleotida juga ada 4 jenis tergantung basa organiknya. Tergantung basa organik yang dikandungnya.
Nah, kemudian nukleotida itu menyatu dengan nukleotida lain, menyatu dengan nukleotida lain, menyatu dengan nukleotida lain. Banyak nukleotida, maksudnya menyatu. Membentuk sebuah rangkaian. Disebut rangkaian nukleotida. Karena nukleotida itu banyak, maka disebut poli. Jadi banyak nukleotida menyatu membentuk sebuah rangkaian, karenanya disebut polinukleotida. Pada kromosom terdapat dua rangkaian itu. Dua rangkaian polinukleotida itu membentuk satu kromosom. Coba kalian lihat buku halaman 95. Buku halaman 95. Anda lihat sebelah kiri itu, Anda lihat ini adalah satu rangkaian polinukleotida. Nukleotida pertama itu mengandung basa organik timin, nukleotida kedua menyambung ke nukleotida kedua, mengandung basa organik sitosin, kemudian menyambung ke 3 dan seterusnya ke guanin. Anda lihat bahwa rangkaian polinukleotida yang pertama ini pada ujung paling atas itu posisi C3. Kita tahu tadi ini adalah gula deoksiribosa. Halaman 94 tadi kita tunjukkan itu halaman sebelumnya. Jadi salah satu ujungnya adalah karbon yang diberi notasi C3. Artinya nomor 3. Ini kan 5C-nya ini. Ada C nomor 1, ada C nomor 2, ada C nomor 3, ada C nomor 4, ada C nomor 5. Salah satu ujungnya adalah C nomor 3. Salah satu ujungnya yang lain adalah C nomor 5. Ini adalah satu rangkaian polinukleotida. Saya katakan tadi bahwa kromosom itu terdiri dari dua rangkaian polinukleotida. Coba lihat halaman 97. Halaman 97. Buku halaman 97. Sudah? Ini sebelah kiri adalah satu rangkaian polinukleotida, sebelah kanan adalah satu rangkaian polinukleotida. Jadi dua rangkaian polinukleotida itu menyatu membentuk suatu bangunan yang disebut kromosom. Coba lihat di sebelah kiri. Polinukleotida yang sebelah kiri itu ujungnya salah satu karbon nomor 3, ujungnya yang lain di bawah karbon nomor 5. Coba lihat polinukleotida sebelah di kanan. Ujung yang satu nomor 5, karbon nomor 5, ujung yang satu lagi karbon nomor 3. Jadi tetap bahwa
rangkaian polinukleotida itu pada ujungnya selalu karbon nomor 3 dan 5. Hanya kalau dia dua polinukleotida menyatu membentuk satu rangkaian, satu kromosom, maka satu polinukleotida ujungnya adalah karbon nomor 3, satu lagi nomor 5, karbon nomor 5. Lihat polinukleotida sebelah kiri ujungnya nomor 3 yang di atas, polinukleotida sebelah kanan ujungnya yang di atas nomor 5, karbon nomor 5. Coba lihat di bawah. Polinukleotida yang sebelah kiri ujungnya nomor 5, karbonnya. Sebelah kanan, polinukleotida kedua sebelah kanan itu ujungnya karbon nomor 3. Dan coba lihat, saya katakan tadi bahwa dua polinukleotida itu menyatu membentuk satu bangunan, dan setiap nukleotida itu terdiri dari mengandung satu basa organik. Dengan demikian, yang menyatukan kedua polinukleotida itu adalah ikatan antar basa organik itu. Kalau polinukleotida yang sebelah kiri itu yang pertama, ikatan basa organik timin, maka polinukleotida kedua yang di kanan itu basa organiknya pasti adenin. Pasti adenin. Jadi antara timin dan adenin saling mengikat atau terikat oleh dua ikatan hidrogen. Coba lihat di situ ada tanda garis 2. Paling atas itu timin, adenin, ada tanda garis 2. Tanda garis 2 itu menunjukkan bahwa ini adalah dua ikatan hidrogen. Coba lihat yang di bawahnya, sitosin dengan guanin. Ada 3 garis. Itu berarti antara sitosin dengan guanin terdapat 3 ikatan hidrogen. Dan sitosin selalu pasangannya adalah guanin. Tadi saya katakan timin selalu berpasangan dengan adenin, atau adenin selalu berpasangan dengan timin. Dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin, atau guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Tak pernah selingkuh ini. Tak pernah ganti pacar, tak pernah ganti istri. Selalu pasangannya tetap timin, adenin, guanin, sitosin. Ini yang disebut dengan hukum Chargaff. Bahwa basa organik adenin selalu berpasangan dengan timin. Dan basa organik guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dan sebaliknya, basa organik timin selalu berpasangan dengan adenin, atau basa organik sitosin selalu berpasangan dengan basa organik guanin. Hukum Chargaff yang kedua adalah selalu basa organik adenin timin, pasangan adenin timin, lebih banyak dari guanin sitosin. Pada semua makhluk yang mempunyai kromosom begini hukumnya. Bukan hanya pada tanaman, pada manusia juga, pada hewan juga, pada seluruh makhluk yang mempunyai kromosom. Selalu hukum Chargaff ini berlaku. Hukum Chargaff yang pertama dan kedua ini selalu berlaku. Nah, kalau Anda lihat sebelah kanan ini dulu ya, sebelah kanan ini coba lihat. Jadi guanin selalu berpasangan dengan sitosin,
Adenin selalu berpasangan dengan timin, sitosin guanin, sitosin guanin. Ini pasangan setia sekali lagi. Dan selalu diikat oleh ikatan hidrogen. Saya tunjukkan pada yang ini. Nah, ini gambar lain. Coba lihat ini ya. Kalau ini timin adenin, coba lihat ini satu pasangan, satu ikatan hidrogen, ini satu lagi ikatan hidrogen. Pada guanin sitosin ini coba lihat satu ikatan hidrogen, dan ini satu ikatan hidrogen. Jadi antara timin adenin dua ikatan hidrogen, guanin sitosin tiga ikatan hidrogen. Kembali saya dulu ke atas ke gambar yang pertama tadi. Karena ikatan-ikatan itu yang berbeda-beda, karena ikatan-ikatan itu berbeda-beda, dan rangkaian polinukleotida itu juga ujungnya berbeda-beda. Maka dua polinukleotida yang terang susun tadi tidak lurus. Tidak lurus. Tidak lurus. Tidak seperti tangga yang sering kita gunakan. Tangga lurus itu. Melainkan dia berkelok. Yang disebut sebagai terpilin. Istilah lain adalah double helix. Double helix. Coba Anda lihat terpilin dia. Jadi kalau kalian pernah naik tangga yang bulat dia terpilin, naik ke atas terus, itulah dia seperti itu. Nah, ini adalah sebuah animasi bagaimana kromosom itu terbentuk. Ini satu rangkaian polinukleotida ya. Tuh. Ini satu lagi rangkaian polinukleotida. Diikat oleh ikatan hidrogen seperti ini 3 ya. Ini 2. Artinya karena ini hanya animasi, hanya untuk menunjukkan beginilah kira-kira bentuk daripada kromosom itu. Dia terpilih. Pertanyaan berikut adalah bagaimana kromosom itu menggandakan dirinya? Kita sudah pelajari meiosis. Kita sudah pelajari mitosis. Pada meiosis dan mitosis selalu kita katakan akan terbentuk kromosom baru yang sama dengan induknya. Yang sama dengan induknya pada mitosis. Pada meiosis juga selalu kita katakan akan terbentuk anak sel baru yang masing-masing punya kromosom. Pertanyaan buat kita adalah bagaimana cara kromosom ini menggandakan diri? Pastilah ada mekanisme. Sehingga turunan manusia tetap manusia. Turunan ayam tetap ayam. Turunan tanaman tetap tanaman. Karena di dalam kromosom itulah tersimpan informasi genetik itu. Tapi bagaimana diturunkan? Ada 3 teori bagaimana kromosom menggandakan diri atau disebut replikasi kromosom atau penggandaan kromosom.
Itu bisa dilihat di halaman 97 di bagian bawah. Replikasi itu ada 3 teorinya ya. Ada teori replikasi semi konservatif, ada teori replikasi konservatif, ada teori replikasi dispersif. Tiga-tiga teori ini telah diuji kebenarannya dan terbukti hanya satu yang benar dari 3 teori itu. Dari 3 teori itu yang benar adalah teori semi konservatif atau teori replikasi semi konservatif. Jadi dari buku itu ada 3 teori itu, yang benar adalah nomor 1, yaitu replikasi semi konservatif. Dan telah terbukti kebenarannya. Intinya begini. Kalau ini kita bayangkan adalah, bayangkanlah kromosom itu seperti tangga. Ya, tangga. Kalian tahu tangga ya? Nah, antar tangga itu, ini ada anak tangga, kiri kanan, antar tangga, nah ini udah hampir habis waktunya. Antar tangga itu diikat oleh ikatan hidrogen, kan gitu ya. Dan selalu timin berpasangan dengan adenin pada tangga kedua. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, pada prosesnya, ketika pada proses awal akan terjadi pelepasan timin dengan adenin. Ya, timin dengan adenin. Sehingga satu terbentuk template. Ya. Dan pemisahan itu dibantu oleh enzim endonuklease. Lalu di dalam sel itu bekerja enzim polimerase yang menyatukan basa organik yang ada di dalam sel dengan basa organik yang ada pada template. Jadi kalau tadi timin adenin memisah di bawah, pertama ini, di sini ada timin, di sini ada adenin. Nah, dari sel ini akan menyatu dari cairan sitoplasma itu, dari cairan sel itu, kalau ini di kromosom, di inti sel ya, cairan di dalam inti sel itu ada senyawa adenin akan disatukan dengan timin ini oleh enzim polimerase. Anda lihat template yang kedua ini, sebelah kanan ini, di sini tadi ada adenin. Maka enzim polimerase menyatukan timin. Sehingga kembali berpasangan timin adenin. Kalau di sini tadi adenin, timin adenin juga. Ya, timin adenin, sini tadi timin adenin. Nah, begitu terus memisah pasangan basa organik kedua. Menyatu lagi basanya yang sesuai. Terus sampai ke ujung, akhirnya terbentuk kromosom utuh, dan ini juga menjadi kromosom utuh. Sama persis. 2 kromosom utuh ini sama persis dengan kromosom yang pertama tadi. Itu sebabnya tadi disebut polinukleotida yang pertama ini template, cetakan, juga polinukleotida yang kedua tadi yang memisah itu juga cetakan. Jadi kalau Anda pernah membuat kembang loyang, kue kembang loyang, kan ada cetakannya ya.
masukkan ke adonan tepung atau beras, tarik, lalu masukkan ke kuali yang ada minyak gorengnya, dan akan menghasilkan kembang loyang, kue kembang loyang yang persis sama seperti cetakannya itu. Kira-kira begitu maksudnya, ya. Artinya ada cetakan yang dihasilkan kemudian sama seperti cetakan itu. Hanya seperti saya katakan, timin selalu berpasangan adenin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ada beberapa enzim lagi memang terlibat dalam hal ini. Ada beberapa enzim lagi, cuman dua ini saja yang penting saya sebutkan, yaitu enzim endonuklease dan enzim polimerase. Hidupkan dulu videonya, sebentar lagi nih mau habis. Target kita hari ini dipenuhi ya, dipenuhi. Joshua, Gultom, mana kau? Hidupkan video masing-masing dulu biar kulihat. Leon, Kevin, tadi di pertama itu Austin saya lihat juga tadi, tapi ini nggak ada lagi. Austin. Ketika di awal kelihatan apa ada namanya, tapi ini nggak ada lagi di akhir ini, berarti dia sudah keluar ya. Baiklah, tadi pengecekan buku itulah sekaligus absensi ya, sekaligus absensi. Bagi yang tidak hadir, maka saya anggap tidak ada bukunya. Oh ya, pengecekan buku sudah kita lakukan yang lalu ya. Sudah kita lakukan yang lalu. Ada yang angkat tangan ini, ada yang mau bicara? Leon? 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 Kalau angkat bicara gini berarti dia ingin bicara. Kalau angkat tangan seperti ini. Leon? Hidupkan video Leon. Adik-adik sekalian, kalau kalian alasannya adalah signal, itu bukan urusan saya, itu urusan kalian. Carilah tempat yang sinyalnya bagus. Jangan cari tempat yang sinyalnya tidak bagus. Jadi bagi saya nggak ada alasan. Sinyal nggak bagus, Pak. Nggak ada alasan. Cari tempat yang sinyalnya bagus. Sehingga videomu bisa hidup. Jangan bilang videomu tidak bisa. Ini kuliah kita ini bukan hanya sekedar soal ilmu ya. Sekali lagi saya katakan, ini pendidikan karakter juga ya. Pendidikan karakter sangat luar biasa. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ini direkam, nanti kalian bisa lihat di YouTube bagi yang memerlukannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri karena target kita juga sudah berakhir dan 1 menit lagi ini akan ditutup oleh Zoom secara otomatis. Baik, selamat siang, jaga kesehatan masing-masing. Sumatera Utara masih banyak virusnya. Upayakan kalian adik-adik untuk segera vaksin.
walaupun vaksin yang divaksin pun bisa kena ya, tapi sudah tidak terlalu membahayakan ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi pada kuliah yang akan datang, Senin yang akan datang. Ini kuliah kita yang kelima ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak.